Setiap manusia itu butuh personifikasi untuk apa yang dia yakini. Apapun itu. Entah itu ideologi, entah itu kecintaan pada bangsa, patriotisme, juga agama. Saya kebetulan berasal dari keluarga muslim. Dan apa yang ditanamkan pada saya sejak kecil tentang Islam, ya Nabi Muhammad. Jadi pengenalan saya pada Islam pertama-tama bukan pada doktrinnya, tapi pada tokohnya bernama Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika saya beribadah haji ke sana untuk pertama kalinya tahun ini, ketika saya pertama kali datang ke Madinah, keharuan yang muncul pada benak saya adalah saya akan mengunjungi Nabi di rumahnya, rumah terakhirnya, yaitu di Masjid Nabawi, di makamnya. Saya pernah mengunjungi banyak tokoh, makam banyak tokoh. Waktu SMA ke makamnya Bung Karno, waktu di Inggris saya mengunjungi berbagai macam tokoh politik, makam ya kebetulan berkunjung ke ada ilmuwan segala macam, juga di luar negeri yang lain, selain juga artefak-artefak yang lain. Tapi ketika saya melihat makam Nabi Muhammad di Masjid Nabawi, saya menangis, dan sudah lama saya nggak menangis. Sudah lama sekali saya nggak menangis. Saya menangis tatkala saya melihat makam itu karena dalam kepala saya ini adalah makam orang yang sejak kecil ditanamkan pada diri saya menjadi pemimpin saya, bukan cuma saya hidup, tapi setelah saya mati. Artinya apa? Dan ketika saya lihat makam itu, dia nyata adanya, dia ada, makamnya ada. Dia bisa saya lihat sendiri, kira-kira begitu. Ya, karena keimanan saya pertama kali melalui personifikasi tokoh Nabi Muhammad SAW, dan ketika akhirnya pada usia ke-43 tahun, saya mengenal tokoh itu dan sudah melihat makamnya, saya menangis. Dan saya pikir itu adalah pengalaman spiritual yang pertama. Kemudian tatkala saya ke Ka'bah, ke Mekah, ke Masjidil Haram, ketika saya melihat Ka'bah, bangunan Ka'bah di mana 1 miliar lebih manusia tiap harinya sebanyak 5 kali minimal, asumsinya mereka sholat semua, menghadap dan bersembahyang menghadapi bangunan ini. Tentu saja ada energi positif yang berasal dari 1 miliar lebih manusia tiap hari 5 kali yang diarahkan ke tempat ini. Dan saya merasa bahwa bangunan ini punya karisma. Secara psikologis saja sudah memberikan karisma tersendiri. Ya, hampir tidak ada orang Islam yang tidak mengakui atau mengenal bangunan ini karena mereka bersembahyang mengarah padanya selama 5 kali sehari, setidaknya 5 kali dalam sehari. Itu menimbulkan keharuan. Jadi pertama tentu saja keharuan yang bersifat psikologis. Kemudian dari pemahaman yang saya pahami sejak kecil, tentu saja itu menimbulkan semacam pencerahan spiritual. Dan saya melakukan hal yang sekali lagi sudah lama tidak saya lakukan. Saya menangis dan saya merasa bahwa ketika saya bisa mencium Ka'bah dan bersolat di depannya, saya merasa diterima. Saya merasa diterima, dan saya kira ada satu pengalaman menarik bahwa ketika pada awalnya saya tidak bisa mencium batu Hajar Aswad karena padatnya manusia, saya pikir saya ditolak. Saya kira saya sedang diperingat oleh Tuhan bahwa apa yang saya lakukan selama ini salah karena itu tidak diterima. Pada malam pertama bahkan uang saya hilang segala macam. Tapi kemudian setelah besoknya saya selalu bisa melakukan itu di dekat Ka'bah, di tengah puluhan ribu orang, ratusan ribu orang, jutaan orang, kira-kira begitu. Tapi saya kemudian lancar setelah itu bisa mencium Hajar Aswad, bisa bersolat di Hijr Ismail, bisa mencium Multazam. Saya pikir dan itu lancar, nyaris tanpa hambatan yang berarti, tidak seperti malam pertama yang nearly impossible. Saya pikir saya diterima dan saya merasa secara personal saya merasa bahwa apa yang saya lakukan tetap dalam ridho Tuhan dan saya rasakan ada peneguhan atas kebajikan yang saya yakini dalam berpolitik selama ini. Ya, itu pengalaman spiritual saya. Ya. Kalau dikatakan mempengaruhi dalam pengertian mengubah, tidak. Karena apa? Saya justru merasa diteguhkan. Saya merasa justru ketika saya beribadah ke Mekah, ke Madinah, ketika saya berdoa, kan kita tahu bahwa orang-orang yang datang naik haji akan diganjar saat itu juga apa yang pernah dilakukan sebelumnya di tanah airnya. Tapi saya merasa tidak dihukum.
bahwa ada cobaan uang saya hilang segala macam, ya itu cobaan kecil saja. Tapi bahwa saya ketika saya dilancarkan ibadah saya nyaris tanpa hambatan, saya justru merasa diteguhkan bahwa saya sudah menjalani hal ini dengan benar. Karena itu saya justru tidak ingin mengubah, saya justru semakin meneguhkan, oke, saya akan teruskan lagi. Seperti itu.